Sore teman-teman, aku mau berbagi sesuatu dengan kalian dan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kemarin aku itu diingatkan kembali bahwa aku punya hipertensi, darah tinggi yang bisa merenggut nyawa saya kapan aja. Dan sebenarnya aku udah tahu ini 7 tahun lalu. Dan ketika aku ketemu dokter untuk terakhir kali, dokter juga bilang bahwa saya harus minum obat tiap hari. Kalau enggak, nyawa saya itu akan melayang kapan aja. Dan karena itulah saya itu enggak ke dokter, enggak minum obat. Yang ada saya itu makin mendekatkan diri kepada Allah. Saya pasrahkan hidup saya kepada Allah, bahwa saya yakin hidup mati saya itu di tangan Allah. Jadi walaupun saya nggak ke dokter, saya nggak minum obat, kalau takdir saya itu belum mati, ya belum mati. Dan alhamdulillah sampai ke 7 tahun ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Sampailah saya ke titik kesadaran ini. Dan aku mau kisah hidup saya di masa lalu sampai sekarang ke titik kesadaran ini bisa menginspirasi orang lain, bisa membawa kebaikan untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau jujur, saya bukan perempuan baik-baik. Saya itu bajingan. Saya itu ibaratnya maksiat, dosa. Mulai menyakiti orang, ngomongin orang, zina. Masa lalu saya itu gelap. Dan karena itulah makanya Allah ngasih saya hipertensi. Dan nyawa saya itu ibaratnya kapan aja saya itu bisa mati, karena saya nggak minum obat, nggak ketemu dokter. Tapi karena saya itu yakin dan percaya sama Allah, saya pasrahkan hidup saya kepada Allah. Dan saya mau apa yang terjadi dari masa lalu saya sampailah ke detik ini bisa bermanfaat orang lain, menginspirasi orang lain bahwa kita itu manusia. Kita ini nggak bisa namanya menentang takdir Allah, nggak bisa menentang apa yang udah ditentukan. Kita berusaha, tapi kalau kita berjalan di jalan Allah, maka kita bisa mengubah takdir kita, bisa mengubah dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang. Dari video-video yang kemarin-kemarin aku lupa bahwa aku itu punya hipertensi yang bisa merenggut nyawa saya kapan aja. Dan baru kemarin aku itu diingatkan kembali sama pihak imigrasi Hong Kong bahwa aku itu punya hipertensi dan aku itu harus hati-hati, karena ketika aku jalan-jalan atau aku bisa mati. Tapi karena aku yakin sama Allah, aku makanya nggak ke dokter, aku nggak minum obat. Jadi aku secara batin dan rohani aku udah siap kapan aja Allah mencabut nyawaku. Tapi aku juga berdoa untuk hidup selamanya, untuk dipanjangkan umurnya. Aku tuh juga berdoa seperti itu. Tapi kembali kepada Allah, bahwa Allah yang menentukan, namanya ajal, rezeki dan jodoh itu Allah yang atur. Dan tugas kita sebagai manusia itu memperbaiki diri. Kalau kita mau mengubah takdir kita, rezeki kita, jodoh kita dan ajal kita, maka kita harus mau mendekatkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Dan tadi malam saya itu tiba-tiba nangis. Kenapa? Karena Allah mengingatkan lagi waktu saya 40 tahun, waktu saya dibukakan kasaf hati saya, muka safahnya, bahwa ketika Nusantara atau tanah Jawa itu terjadi bencana besar, megatrust dan mega tsunami, saya akan kehilangan keluarga saya, anak saya dan semua ibaratnya orang-orang yang saya sayangi, keluarga saya. Walaupun saya menangis, tapi Allah juga mengingatkan bahwa bukan saya aja yang bakal kehilangan keluarga. Nabi Nuh, Nabi Lut juga kehilangan istri, kehilangan anak-anak mereka. Kenapa? Karena anak-anak dan istri dari para nabi itu jauh melenceng dari jalan Tuhan.
keduniawian. Makanya saya sekarang juga hati saya kuat, tegar. Apapun yang terjadi di tanah Jawa itu udah bagian takdir. Kalau keluarga saya dekat sama Tuhan, berarti mereka akan selamat. Tapi kalau mereka jauh melenceng dari Gusti Allah, yang mereka siap-siap bertemu dengan takdirnya. Nangis saya. Kenapa? Karena saya diingatkan lagi sama Allah bahwa kamu harus siap kapan-kapan pun. Ketika bencana gede itu datang, kamu akan kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Ibaratnya saya kerja nyari duit buat mereka, tiba-tiba karena bencana mereka hilang. Jadi saya itu harus kuat. Dari sekarang saya diingatkan kembali sama Gusti Allah, dan saya ikhlas, saya kuat, dan saya secara mental itu ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang Allah ambil dari saya itu memang haknya Allah, bukan hak saya lagi. Dan saya itu nggak punya hak untuk menggenggam. Jangankan saya, Nabi Muhammad aja kehilangan semua anak-anaknya, anak laki-lakinya semua meninggal, istrinya juga diambil Allah, apa toh lagi saya. Jadi kemarin itu benar-benar saya kembali diingatkan dengan Allah bahwa saya punya penyakit darah tinggi yang bisa merenggut nyawa saya kapan aja. Jadi itu sebagai saya untuk selalu dekat dengan Allah, agar saya selalu menjalankan tugas-tugas saya yang dikehendaki Allah. Dan saya juga pengen hidup saya ini menginspirasi orang lain, bahwa boleh-boleh saja kita itu mengejar dunia, tapi kita juga jangan lupa akhirat. Jangan karena hawa nafsu kita ingin memperkaya diri, pengen derajat tinggi, kita pengen apapun itu hingga menghalalkan segala cara, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, sampai ibaratnya membunuh orang lain. Itu nggak boleh. Itu karena saya belajar. Mungkin karena saya juga udah dilihatin sama Allah, kamu bisa mati kapan aja. Jadi kamu bener-bener kalau mau memperbaiki diri. Makanya Allah itu membukakan mata batin saya, muka safah saya, agar saya itu lebih menilai secara batin, secara spiritual, nggak lagi duniawi melulu. Jadi kalau dulu saya mikirin diri saya sendiri, keluarga saya, sekarang enggak. Saya ubah, bahwa saya berpikirnya sekarang saya bisa bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk orang lain. Kalau saya bisa mengubah diri saya sendiri, saya mau orang lain juga bisa mengubah diri mereka. Saya mau diri saya ini jadi inspirasi buat orang lain. Tanah Jawa, kenapa saya itu diingatkan kembali sama Tuhan tentang bencana besar megatrust atau mega tsunami lagi tadi malam yang bisa merenggut keluarga saya. Karena tanah Jawa, kalau kalian mau sadar ya, kalian itu udah di warning pakai alam berapa kali, terus kalian udah dinasehati orang-orang yang di jalan Tuhan itu udah ngingetin kalian berkali-kali, tapi kebanyakannya sombong, angkuh, takabur. Malah mereka itu merasa diri mereka jauh lebih baik, merasa diri mereka itu seperti Tuhan yang bisa menetapkan orang lain itu dosanya setinggi gunung atau apapun. Kalau udah nggak sama-sama mereka akan bilang sesat lah, inilah itu. Tapi mereka salah, mereka yang nggak mau memperbaiki diri tapi menyalahkan orang lain. Kalian kalau mau menyalahkan orang lain, kalian harus bisa jadi khalifah diri kalian sendiri. Kalian harus bisa mengadili kalian sendiri, baru kalian itu bisa mengadili orang lain. Kalau kalian nggak bisa mengadili orang lain, berarti kalian itu belum, ibaratnya dari diri kalian sendiri itu belum siap.
Wong diri kalian aja belum bisa mengadili diri sendiri, belum tahu kesalahan diri sendiri, kok kamu udah sibuk ngurusin orang lain. Manusia itu punya tugas sendiri-sendiri. Kalau yang udah makomnya paling ibaratnya sama Allah, dikasih sebagai khalifah, sebagai nabi, sebagai berarti dia punya kelebihan dari orang lain. Allah itu ngajarin manusia itu untuk hidup damai. Semua agama itu pada dasarnya murni, kembali pada Tuhan. Tapi manusia-manusia itu yang suka melencengkan agama. Agama yang suci menjadi apa? Menjadi kotor. Karena apa? Karena tingkah laku manusia yang gak bener. Gak kira Hindu, Islam, Buddha, ataupun Kristen, Katolik. Tapi kalau manusianya itu yang hatinya masih diliputi kekotoran, perilakunya yang gak baik, dia agama itu gak ada fungsinya. Uang setiap agama itu antara diri sendiri sama Tuhan, sama Allah. Kalau kamu udah bisa yakin, bisa menghakimi diri sendiri antara kamu dengan Allah, kamu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, kamu bisa berguna untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Agar apa? Agar orang lain tercerahkan, agar orang lain mendapatkan syafaat. Jadikan diri kita ini seperti tempel, seperti masjid, seperti wihara, gereja yang apa? Yang orang datang ke kita itu untuk apa? Untuk belajar bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana beribadah yang baik, bagaimana bisa bermanfaat untuk mereka. Kita bisa bantu mereka dengan doa, tapi kembalikan mereka ke tauhid mereka yang benar. Kita bisa jadikan diri kita ini nih seperti masjid, seperti tempel, seperti wihara, gereja, pagoda, di mana orang-orang itu bisa datang kepada kita untuk belajar tentang agama. Agama yang murni, yang mengenal Tuhan Sang Pencipta, mengenal Ruh yang Kudus, mengenal Sang Yang Widi. Karena setiap agama itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau Islam membawa kebaikan ke semua makhluk hidup di alam semesta, Kristen dari Nabi Isa membawa kasih sayang tanpa syarat kepada semua makhluk hidup di alam semesta ini. Sedangkan Hindu, dia belajar bagaimana manusia itu selaras dengan alam. Alam yang memberi kita manfaat ini, makan, minum, dan sebagainya ini dari alam. Hindu itu seperti itu. Dan keyakinan nenek moyang kita itu juga berasal dari alam ini. Buddha itu mengajarkan kita bagaimana kita itu berbagi ilmu, berbagi kebaikan tanpa syarat kepada semua makhluk hidup di muka bumi ini. Tapi kalian itu kebanyakannya udah sombong duluan sebelum belajar sampai tingkatan agama yang lebih tinggi lagi. Baru belajar syariat, baru belajar thorikoh, baru belajar sholat, baru belajar puasa setahun sekali, belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau suka menyesatkan orang lain, seperti tanah miliknya sendiri, orang bangun gereja aja nggak boleh. Kalian bener-bener ikut ajaran setan mana coba? Kalian lupa kalian itu sama-sama hidup di tanah Jawa. Leluhurnya ya sama, makhluk ciptaan Tuhan itu ya sama. Gara-gara agama kalian itu udah rasa kayak jadi Tuhan, udah kayak tanah itu milik kalian sendiri, orang lain gak berhak. Innalillahi. Nusantara tanah Jawa itu gak kayak begitu. Kalian itu harus hidup rukun. Gak rukun ya kalian tuh lenyap, kena tsunami,
kena gempa megatrust. Heran, Jogja intoleransinya makin menjadi-jadi, padahal kerajaan kesultanan, bagaimana rajanya bisa mengayomi rakyatnya. Itu kenapa kalian tuh dikasih gempa tiap hari.